Untuk membahas apa saja dampak kebijakan Trump ke Indonesia, sudah bergabung melalui sambungan virtual ekonom senior Bapak Hatip Basri. Selamat siang Pak Dede, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, baik. Apa kabar? Baik Pak Dede, langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Pak Dede, rencana Trump untuk menaikkan tarif impor hingga 32% menjadi sinyal proteksionisme global yang menguat. Dan 2 hari lagi kebijakan ini juga akan berlaku. Sektor mana saja yang akan langsung terdampak bagi Indonesia? Eh, oke, suara saya bisa kedengeran ya? Bisa terdengar dengan Baik. jelas. Oke. Yang beberapa sektor yang akan terkena, saya kira terutama adalah produk ekspor utama kita ke Amerika Serikat. Itu seperti misalnya TPT, tekstil dan produk tekstil, kemudian alas kaki, kemudian juga udang, saya kira ya. Jadi itu adalah sektor-sektor yang akan terkena. Ini kita bisa lihat di sini misalnya mesin perlengkapan elektronik, kemudian lemak, minyak hewan nabati, itu akan terkena. Dan implikasinya adalah kalau ekspor Indonesia terkena, maka akan ada risiko untuk dua hal. Satu adalah perlambatan dari pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau perlambatan ekonomi terjadi, maka risiko yang bisa muncul adalah PHK. Itu adalah hal-hal yang perlu diantisipasi. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa jauh kita akan terdampak, karena semua negara pasti akan terdampak. Ya, kita harus ingat bahwa rasio dari ekspor Indonesia terhadap GDP itu hanya sekitar 25%. Jadi Indonesia itu share dari ekspor terhadap GDP-nya masih lebih kecil dibandingkan dengan Singapura yang 180% atau misalnya Vietnam. Jadi dampaknya jika resesi global terjadi akibat dari kebijakan Trump ini, itu akan relatif terbatas untuk Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang terintegrasi secara kuat dengan perekonomian global. Saya buat sebuah analogi ya. Saya minta maaf kalau ini tidak politically correct. Cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah tidak menikah. Itu guaranteed 100%. Ya. Nah, begitu juga cara untuk meminimalisir dampak dari perekonomian global adalah tidak terintegrasi dengan global. Tentu ini ekstrim, tidak ada negara yang seperti itu. Tetapi semakin kecil integrasi kita dengan ekonomi global, maka dampaknya itu akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang sangat terintegrasi seperti Singapura, seperti Vietnam, seperti Thailand atau Malaysia. Baik Pak Dede, ini analoginya cukup bisa menggambarkan ya bagaimana sebenarnya relasi ekonomi nasional dan juga ekonomi internasional, dan tentunya dengan meningkatnya tensi dagang antara Amerika Serikat dan juga negara-negara lain, bagaimana Indonesia juga bisa bersiap menghadapi gelombang perlambatan ekonomi global dan seberapa besar sebenarnya efek rambatan ataupun spillover ke Indonesia. Oke, beberapa hal. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, Maggie, mungkin kita harus paham dulu kira-kira seberapa lama proses ini akan terjadi ya. Pertanyaan yang penting itu adalah apakah kebijakan reciprocal tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu akan menyelesaikan target utama mereka untuk membuat neraca perdagangannya menjadi balance. Jawabannya belum tentu. Karena apa? Karena sebetulnya defisit di dalam neraca perdagangan itu adalah refleksi dari gap antara tabungan dengan investasi. Dengan kata lain itu defisit dalam neraca perdagangan itu terjadi kalau permintaan terhadap barang di domestik lebih besar daripada produksinya, ya kan? Kalau kita minta barang tapi produksinya nggak cukup, sisanya kita impor. Nah, itu tercermin dari kondisi di mana tabungan nasionalnya lebih kecil daripada investasinya. Nah, sekarang pemerintahan Trump itu berencana untuk melakukan kebijakan yang namanya menurunkan tarif pajak. Maka implikasinya dari penurunan tarif pajak adalah tabungan nasionalnya akan turun. Kalau tabungan nasionalnya akan turun, maka neraca perdagangannya akan memburuk. Kalau neraca perdagangannya akan memburuk, maka yang mungkin akan dilakukan akibat dari neraca perdagangan memburuk, dia menempatkan tarif. Kalau dia menempatkan tarif, maka harga barang-barang di Amerika Serikat itu akan naik. Terjadilah inflasi. Kalau inflasi terjadi, maka the Fed itu mungkin harus meningkatkan bunga.
Kalau The Fed menaikkan bunga, yang terjadi adalah apresiasi dari nilai tukar dolar terhadap semua mata uang termasuk rupiah. Maka kita akan melihat pelemahan dari semua mata uang terhadap US dollar termasuk dengan rupiah. Selain itu jangan lupa bahwa US dollar itu adalah safe haven, ya, suaka untuk aset. Jadi di dalam situasi panik orang akan beralih kepada US dollar. Ini akan membuat mata uang dolar itu akan menjadi jauh semakin kuat. Kalau mata uang dolar menjadi semakin kuat, maka barang Amerika menjadi semakin mahal, sedangkan barang importnya menjadi semakin murah. Jadi di dalam kondisi ini, defisit di dalam neraca perdagangannya justru akan semakin memburuk. Karena itu saya katakan bahwa trade war ini mungkin periodenya panjang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kita bisa lakukan? Beberapa hal saya kira ya. Yang pertama adalah sebetulnya depresiasi dari mata uang atau penguatan dolar terhadap rupiah itu membantu untuk membuat barang ekspor kita jadi lebih kompetitif. Saya kasih contoh misalnya, kalau tarifnya naik 5%, rupiahnya terdepresiasi berapa? 5%, maka itu sebetulnya compensated. Ya. Yang kedua adalah bahwa dengan kondisi seperti ini, Indonesia jika ingin barangnya itu tetap laku di pasar Amerika, maka dia harus menjualnya dengan harga lebih murah. Persoalannya adalah kalau dia jual lebih murah, maka ada kemungkinan bahwa margin keuntungan perusahaan itu akan turun atau bahkan akan tutup. Jadi caranya adalah bagaimana membuat perusahaan bisa menjual barang relatif lebih murah dengan margin keuntungan yang masih tetap. Berarti biaya produksinya harus dipotong. Sekarang biaya produksinya mesti dipotong dari mana? Tidak mungkin dari buruh, tidak mungkin dari raw materials. Yang mungkin bisa dilakukan adalah beban dari dunia usaha itu banyak sekali terkait dengan hambatan perizinan, hambatan birokrasi, berbagai macam aturan. Jadi, jika pemerintah ingin menyelesaikan hal ini, membuat produk ekspor Indonesia itu tetap kompetitif, maka deregulasi ekonomi harus dipercepat. Saya kira ini bukan sesuatu yang baru karena di tahun 80, jika kita mau belajar dari sejarah, itu dua hal yang dilakukan pemerintah pada waktu itu untuk mendorong ekspor non-migas Indonesia. Pertama adalah devaluasi tahun 1986. Yang kedua adalah melakukan series dari economic deregulation, di mana ekonomi biaya tinggi dipangkas. Kalau ekonomi biaya tingginya dipangkas, maka perusahaan itu tetap bisa menjual dengan barang murah dan marginnya itu bisa terjaga. Baik Pak Dede, apakah diversifikasi pasar bisa segera kita lakukan? Karena memang kalau misalnya trade war ini terjadi dan ekonomi juga berlambat, tentunya ini juga akan sangat penting untuk strategi selanjutnya untuk pelaku usaha maupun juga pemerintah. Setuju sekali. Persoalannya adalah diversifikasi itu membutuhkan waktu. Karena kalau barang ekspor kita kan ada kontrak ya, tidak bisa tiba-tiba langsung dipindahkan. Jadi kalau jangka menengah ini harus dilakukan. Diversifikasi bukan hanya negara tujuan ekspor, tetapi juga produknya. Kita tidak bisa tergantung hanya pada satu produk atau dua produk tertentu gitu, tetapi juga produknya harus terdiversifikasi, negara tujuan ekspornya juga terdiversifikasi. Apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Salah satu pasar yang besar itu adalah intra-ASEAN trade, juga dengan Asia Timur. Ini yang kita bisa lakukan. Jika kita sebetulnya ingin bicara mengenai kebijakan jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah, itu adalah negosiasi sebetulnya, meminta agar misalnya reciprocal tarif ini ditunda, ya, seperti yang dilakukan oleh Vietnam, ya. Kemudian kita juga bisa bernegosiasi bagaimana untuk mencari solusi supaya trade balance-nya terjadi. Di dalam arti ini berarti kita meminta supaya dari dua belah pihak produk yang masuk itu produk Amerika bisa masuk Indonesia dan produk Indonesia bisa masuk kepada Amerika Serikat. Negosiasi ini yang saya kira harus dilakukan segera. Baik Pak Hatip, tentunya kami juga ingin mengetahui sebenarnya strategi negosiasi seperti apa yang cukup efektif dan seberapa besar negosiasi ini bisa berhasil? Saya kira yang paling realistis adalah meminta penundaan untuk pemberlakuan dari reciprocal tariff. Karena ini kan rencananya diberlakukan tanggal 9 April. Kita bisa minta untuk tenggat waktu diperpanjang. Tentu kita harus offer sesuatu. Saya nggak bisa bilang mengenai offernya karena kalau mau bicara di meja perundingan kan nggak bisa dibicarakan secara terbuka kepada publik apa yang akan di-offer.
Baik Pak Dede, tadi sebelum dialog ini mulai, kita juga sudah melihat Richard Quest sudah memaparkan apa saja dampaknya untuk warga Amerika Serikat. Dan bagaimana dampaknya tarif 32% Trump ini untuk masyarakat Indonesia sendiri? Tadi seperti saya katakan bahwa risiko yang akan muncul itu adalah bahwa terjadi perlambatan ekonomi. Ya, mungkin akan sangat tergantung seberapa jauh dan berapa panjang. Tetapi tadi seperti saya katakan bahwa jika terjadi perlambatan ekonomi, mungkin dampak buat Indonesia itu tidak akan setajam yang terjadi pada Singapura atau Vietnam. Nah, jika perlambatan ekonomi itu terjadi, maka risiko yang mungkin muncul adalah PHK. Jadi dalam konteks ini, pemerintah saya kira juga perlu mengantisipasi. Di satu sisi tadi saya mengatakan negosiasi, ya, untuk meminta penundaan dari reciprocal tarif. Kemudian kita berbicara mengenai apa yang kita bisa pertukarkan agar mencegah dampak yang lebih buruk. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan kombinasi dari depresiasi rupiah dengan deregulasi. Tetapi yang juga penting adalah di dalam situasi ekonomi global itu yang parah, ya, maka kita juga harus bergantung kepada perekonomian domestik. Karena itu saya melihat peran dari kontra-cyclical atau kontra-siklus dari fiscal policy menjadi sangat penting. Yang jadi persoalan adalah fiscal space kita itu terbatas, anggaran kita itu terbatas. Jadi kontra-siklusnya atau stimulus fiskalnya harus difokuskan, tidak bisa kepada semua sektor, tetapi sektor yang multiplier-nya itu paling tinggi. Ya, jadi kalau dia mendapat injeksi atau support dari government, dia akan memberikan dampak perekonomian yang tinggi. Saya kasih contoh misalnya pariwisata, atau contoh yang lain adalah misalnya bantuan sosial, ya, seperti PKH, seperti BLT, untuk menjaga agar penurunan daya beli itu bisa diatasi dan juga akibat daripada perlambatan ekonomi. Baik, Pak Dede, selain perekonomian domestik dengan meningkatnya ketidakpastian global termasuk kebijakan Trump, bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap arus Maggie, masuk? maaf saya nggak bisa dengar suaranya, masih di mute mungkin. Oke, kita ingin mengulas terkait dengan foreign direct investment, tentunya dengan meningkatnya ketidakpastian global. Baik, sepertinya kelihatannya di mute itu. Oke. Mari kita coba lagi. Pak Dede, apakah Anda bisa mendengar suara kami dari studio? Pak Dede? Saya nggak bisa dengar suaranya. Baik, kami akan melanjutkan dialog ini sesaat lagi. Kalau saya lihat di layar itu lagi sedang di mute tuh. Baik, terima kasih Pak Dede atas ulasannya dan kami akan melanjutkan dialog ini sesaat lagi. Kita beralih ke informasi lainnya, pasar saham Amerika Serikat ambruk akibat perang dagang yang dimulai oleh Presiden Donald Trump. Sementara itu Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat mengingatkan akan kenaikan angka inflasi ekonomi, menyebut konsumen akan mulai merasakan dampak dari kebijakan Trump. U.S. stocks plunged again Friday after China retaliated against the United States for President Donald Trump's latest tariffs. This week, Donald Trump made one of the dumbest decisions he's ever made as president, and that is saying a whole lot. In response to Trump's newest 34% tariff on Chinese imports, China said it will impose a reciprocal 34% tariff on all imports from the U.S. starting April 10th. This is the second day that U.S. markets have tumbled since President Trump made his April 2nd announcement of sweeping tariffs on practically all U.S. imports, vowing to make America wealthy again. Now it's our turn to prosper. The latest jobs report from the Bureau of Labor Statistics Friday showed the U.S. job market did do better than expected last month, but analysts say things could change soon, citing recent economic data that suggests layoffs and overall uncertainty could rise due to Trump's policies. Federal Reserve Chair Jerome Powell warned that inflation is likely to pick up as well. We face a highly uncertain outlook with elevated risks of both higher unemployment and higher inflation. One economist says consumers are already feeling it. They're feeling it in their 401ks. They're feeling it in their retirement accounts. Some are questioning the end game of the global tit for tat. How long is this short-term pain going to be? I don't think we really know, but I'm worried that we're about to find out. I'm Sherelle Hubbard reporting.
will forever be remembered. Baik, kita kembali terhubung dengan ekonom senior Hatip Basri. Pak Dede, apakah Anda bisa mendengar kami dari studio? Ya, oke sekarang. Ya, Pak Dede, dengan meningkatnya ketidakpastian global termasuk kebijakan Trump, bagaimana dampaknya terhadap arus masuk investasi asing ke Indonesia? Apakah Indonesia cenderung wait and see? Oke, ini pertanyaan yang penting sekali. Saya melihat sebetulnya ada opportunity ya, ada kesempatan untuk Indonesia memanfaatkan situasi ini jika kita melakukan langkah-langkah seperti yang tadi saya sampaikan mengenai deregulasi ekonomi, perbaikan iklim investasi. Saya ambil contoh deh ya. Pada waktu Trump pertama ya, jilid 1, itu kan juga terjadi perang dagang. Maka implikasinya pada saat itu terjadi relokasi dari investasi dari Cina ke beberapa negara karena produsen yang production base-nya di Cina itu mencoba untuk memasuki pasar Amerika dari negara lain. Nah, negara yang mendapatkan banyak manfaat salah satunya untuk ready-made garment atau pakaian jadi itu adalah Bangladesh. Nah, jika kita lihat sekarang, tarif dari Bangladesh itu dikenakan relatif tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Artinya buat produsen yang relokasi dari Cina kepada Bangladesh mungkin tidak terlalu menguntungkan. Nah, jika Indonesia itu bisa membuat tarifnya lebih rendah, maka relokasinya bisa pindah ke Indonesia. Nah, dalam hal ini saya kira Vietnam sudah cukup agresif. Dia menyampaikan kepada Presiden Amerika bahwa mereka itu bersedia untuk zero tarif. Saya belum tahu hasil akhirnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah akan banyak negara-negara di region untuk berlomba-lomba. Jika ada perbedaan tingkat tarif antar negara, maka relokasi investasinya akan terjadi. Ya, termasuk apakah dia masuk ke Vietnam, ke Singapura, atau ke Indonesia. Nah, di dalam konteks ini, saya kira kita harus bisa memanfaatkan peluang ini karena ada kemungkinan terjadi relokasi dari basis produksi keluar dari Cina untuk masuk ke negara-negara ASEAN. Syaratnya apa? Investor harus nyaman. Apa investor yang nyaman itu? Soal perizinan tadi yang saya sebut, ya, soal bureaucratic hurdles, hambatan birokrasi, soal tanah, berbagai macam hal yang selama ini dianggap itu mengganggu investasi. Baik, Pak Dede, sebenarnya kemarin kita juga mengetahui bahwa Tiongkok juga imposes 34% untuk membalas, kalau misalnya kita bisa bilang ini membalas kebijakan Trump begitu ya. Bagaimana Anda melihat 34% balasan tarif ini dari Tiongkok? Sebetulnya retaliasi itu merugikan semua pihak ya. Kalau kita belajar dari sejarah, Great Depression tahun 1930 itu terjadi akibat dari perang tarif yang kita kenal dengan nama beggar thy neighbor gitu ya. Jadi bagaimana membuat miskin tetangga kita. Jadi semua negara saling melakukan perang dagang atau perang tarif. Jadi Amerika impose tarif kemudian dibalas dengan Cina retaliasi lagi. Itu yang akan menimbulkan resiko dari resesi dunia karena perdagangan global collapse. Kalau perdagangan global collapse, ekspor turun, GDP-nya juga akan turun. Jadi yang paling baik sebetulnya adalah tidak melakukan retaliasi. Sebetulnya Indonesia diuntungkan dengan retaliasi Cina. Kenapa? Karena dengan retaliasi Cina yang membuat barang Amerika itu menjadi relatif tinggi, Amerika impose Cina juga relatif tinggi, maka produsen yang basisnya di Cina itu akan sulit masuk ke pasar US. Dengan sendirinya dia harus mencari negara lain untuk bisa mengakses pasar Amerika seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dia mungkin pergi ke Vietnam, dia mungkin pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Indonesia, tergantung ke negara mana yang biaya masuknya di Amerika Serikat itu relatif lebih kecil. Kalau Cina melakukan retaliasi, maka implikasinya adalah Amerika tidak akan mungkin menurunkan biaya masuk dari barang dari Cina ke Amerika Serikat. Sehingga pasti produsennya akan mencari negara lain. Jadi dalam konteks ini sebetulnya itu yang saya katakan kita harus pandai-pandai membaca angin. Iya, kami akan terus membaca angin ini nanti menuju kemana ya Pak Hatip. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan kami juga akan terus memantau bagaimana perkembangan tarif 32% Trump dan tentunya juga kebijakan Trump 2.0 lainnya. Terima kasih Pak Hatip. Sama-sama Maggie, terima kasih.